Hai sobat-sobat sekalian, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Be Soul Sister. Sebelumnya saya ingin berterima kasih buat sobat-sobat yang sudah mensubscribe channel kami. Bagi yang belum, langsung subscribe ya dan ditunggu juga komen-komennya. Jangan lupa like dan klik tanda loncengnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru yang akan kami ceritakan di sini. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah nyata dari buku Mas Herwi dengan judul Tanah Warisan Pembawa Berkah atau Musibah. Saya diajak teman saya Nirina untuk mengunjungi makam keluarga besarnya di daerah Yogyakarta. Yang kami tuju khusus adalah makam eyangnya yang dipanggil Bruder Harjo. Almarhum adalah seorang biarawan Katolik yang sederhana dan bersahaja. Selain itu, beliau dikenal memiliki anugerah kemampuan unik, yaitu membersihkan tempat-tempat yang berbahaya atau angker dengan media batu. Selama bergaul dengan keluarga besar Nirina, saya banyak sekali mendengar cerita-cerita aneh, seru sekaligus lucu tentang almarhum Bruder Harjo tersebut. Sampai kadang-kadang kita sebagai manusia yang berlogika akan sulit mempercayainya. Salah satu contohnya ketika beliau diminta membersihkan satu titik di Jalan Gatot Subroto, Jakarta yang sering terjadi kecelakaan. Saat itu beliau menemukan sebuah batu yang dianggapnya mempengaruhi seringnya terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Tanpa membuang waktu, beliau langsung membawa batu itu menuju ke daerah Banyuwangi, Jawa Timur, lalu melarungkannya ke laut. Saya pribadi tidak sempat berkenalan dengan Bruder Harjo ketika beliau masih hidup. Dan saat mendapat kisah-kisah hidupnya, saya pun belum pernah mengunjungi makamnya. Meski begitu, melalui komunikasi batin, saya telah banyak mendapat bantuan pesan-pesan nasihatnya dalam usaha membantu menyelesaikan masalah besar keluarganya Nirina. Untuk itu kedatangan saya ke makamnya kali ini adalah untuk berkenalan sekaligus mengucapkan terima kasih secara resmi atas semua bantuannya. Makam Bruder Harjo berada di daerah puncak sebuah bukit di pinggiran sebelah timur kota Yogyakarta. Pemandangan ke arah bawah bukit sampai di kejauhan sangatlah indah. Dimulai dengan hamparan sawah, sungai, pepohonan, sampai samar-samar menampak Candi Prambanan di horizon. Nisan beliau terletak di paling atas dan paling ujung dari kompleks pemakaman di puncak bukit tersebut. Rancangan nisannya pun unik. Tepat di jantung batu nisan tersebut menancap sebuah salib besar dengan patung tubuh Yesus. Semua itu sesuai dengan permintaan Bruder Harjo semasa hidupnya. Tapi kekaguman saya terhadap keindahan alam dan uniknya nisan tersebut berlangsung menipis dan menjadi prihatin ketika mengamati makam Bruder Harjo yang kotor dan tidak terawat. Sebelumnya saya telah mendapat cerita dari keluarga Nirina kalau makam Bruder Harjo tersebut sering dikunjungi dan dibersihkan oleh beberapa orang yang semasa hidupnya merasa pernah ditolongnya. Namun yang saya temui sekarang kondisi makamnya kotor. Termasuk 2 lempeng batu nisan yang ukirannya mulai terkikis hingga tak terbaca lagi sekarang. Saya sudah mencoba mengusap lempengan batu itu, tapi tetap aja tulisannya nggak kebaca. Waktu itu kami datang ke makam berlima, termasuk ayah Nirina. Beliau segera memimpin doa bersama. Nah, ketika doa bersama inilah perasaan saya jadi tidak sabar menunggu doanya berakhir. Begitu doa selesai, saya segera mengambil botol air minum, menuangkan sedikit air ke batu tulisan nisan tersebut, dan mengusapnya perlahan dengan tangan supaya airnya menyebar tipis merata. Cara inilah dibisikkan oleh Bruder Harjo kepada saya saat berdoa bersama tadi. Tapi akibat buruknya malah saya jadi gak sabar nunggu doa selesai dan mempraktekkan cara tersebut. Dan benar aja, ukiran tulisan itu muncul dan bisa terbaca. Di lempengan batu tersebut terukir nama lengkap, tanggal lahir dan tanggal wafat, termasuk ayat kitab suci favorit almarhum Bruder Harjo. Melihat kondisi makam tersebut, saya dan Nirina memutuskan sore ini akan berbelanja peralatan membersihkan makam, seperti sapu, sikat, dan lain-lain. Rencananya keesokan paginya kami mulai membersihkan makam.
Ketika kami datang keesokan paginya, awalnya kami pikir hanya akan ada 2 atau 3 orang yang ikut membersihkan makam. Tapi kemudian kami salah sangka. Satu persatu sepupu dan keponakan Nirina lainnya juga yang tinggal di Jogja mulai berdatangan dan ikut membantu membersihkan makam tersebut. Akhirnya dengan tenaga sekitar 12 orang, ditambah bantuan 3 orang bapak-bapak yang khusus mencangkur rumput dan membersihkan lumut, maka hari itu kami tidak saja membersihkan makam Bruder Harjo, tapi juga membersihkan makam beberapa leluhur yang lain. Terus terang saya merasa haru sekaligus iri menyaksikan kekompakan keluarga ini. Karena ketika dulu saya membersihkan makam leluhur keluarga saya yang jumlahnya lebih banyak, saya hanya ditemani oleh seorang sepupu dan malahan dibantu oleh 2 orang teman yang tidak memiliki hubungan darah. Setelah itu makam Bruder Harjo bersih. Nirina dan seorang sepupunya yang asik menebali tulisan di batu nisan dengan spidol tinta emas. Nantinya mereka mengganti lempengan batu itu dengan lempengan logam anti karat yang tak terkikis air hujan. Salah satu bagian tulisan yang ditebali adalah ayat suci favorit Bruder Harjo yang dikutip dari kitab Injil Matius 9 ayat 22 yang berbunyi, "Tabahkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dirimu." Saya membaca ayat Injil ini berkali-kali, merenungkannya sambil memandang sawah di kejauhan. Kalimat ayat ini sederhana tapi sulit dilaksanakan, terutama karena berhubungan kata tabah, iman, dan selamat. Artinya, seseorang haruslah tabah ketika diuji imannya, sebelum akhirnya nanti akan selamat. Hanya orang-orang yang sekelas Bruder Harjo yang benar-benar mampu mendarah dagingkan ayat ini dalam hidupnya. Tingkatan saya baru bisa membaca berkali-kali dan mencoba merenungkan, tapi masih jauh dari melaksanakannya. Kembali pada saat saya datang dan berdoa bersama di makam Bruder Harjo yang dipimpin oleh Ayah Nirina. Selain pesan bagaimana mengeluarkan tulisan di nisan makamnya dengan sapuan air, sebenarnya ada pesan yang lebih penting. Pesannya sendiri hanya suara keras, tegas, dan berwibawa yang berkali-kali menyebut tanah, tanah, tanah. Malam itu saya sampaikan pesan tanah ini kepada Ayah Nirina. Tapi saat itu sepertinya tuh kurang paham atau kurang tanggap yang serius dari beliau. Ketika kembali ke Jakarta, saya malah dipanggil oleh Ayah Nirina untuk datang ke rumahnya. Dan barulah mengerti mengapa ketika di Jogja beliau bersikap seperti itu. Beliau bukannya tidak menanggapi dengan serius, tapi tidak mau membahasnya di Jogja. Alasannya karena waktu itu banyak saudara-saudara Nirina yang tersangkut masalah tanah tersebut yang hadir di situ. Ayah Nirina memberi penjelasan kepada saya tentang apa yang dimaksud dengan pesan almarhum Bruder Harjo mengenai tanah. Rupanya keluarga kakak Bruder Harjo, yaitu almarhum kakek nenek Nirina dari pihak ibu, sedang bermasalah soal tanah keluarga besar. Ceritanya, kakek Nirina memiliki tanah persawahan subur nan luas di pinggiran kota Yogyakarta. Setelah mereka meninggal, tanah tersebut diwariskan kepada 5 orang anaknya, termasuk ibu Nirina. Karena ketika saudara ibu Nirina juga sudah meninggal, maka kepemilikan tanah tersebut jatuh ke pihak cucu, keponakan-keponakan ibunya Nirina. Masalah tanah ini diawali ketika suatu hari orang tua Nirina didatangi oleh beberapa keponakan yang telah mendapatkan warisan tanah tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menjual tanah warisan kakek neneknya karena untuk dijadikan pengembangan sebuah perumahan. Rupanya diam-diam mereka telah melakukan negosiasi harga dan tinggal melaksanakan transaksi jual belinya saja. Kalau tanah warisan mereka tersebut sudah terjual, maka akan tinggal tanah ibu Nirina dan kakaknya yang akan terjepit di tengah-tengah. Jadi mereka mengusulkan ibunya Nirina dan kakaknya agar ikut serta menjual tanah tersebut.
Begitu sedih orang tua Nirina mendengar bahwa tanah warisan leluhur itu diam-diam dijual oleh para keponakannya. Apalagi sekarang mereka setengah memaksa agar juga ikut menjual tanah warisannya. Memang tanah itu telah menjadi hak waris mereka sih, tapi rasanya menjual bukanlah cara yang tepat untuk memanfaatkannya. Bukan seperti itu amanat-amanah dari harapan kakek nenek mereka ketika mewarisi tanah hasil perjuangan mereka. Dengan bijaksana orang tua Nirina menolak untuk ikut menjual tanah warisan tersebut dengan beberapa alasan. Yang pertama, Undang-Undang Agraria yang mengatakan bahwa tanah pertanian yang subur dilarang diubah fungsinya. Alasan lain yang lebih pribadi, Ibu Nirina merasa tidak sampai hati untuk menjual tanah tersebut. Karena beliau masih ingat betul bagaimana kedua orang tuanya bekerja keras untuk mendapatkan semuanya itu. Sementara pertimbangan sosialnya adalah karena tanah itu dari dulu sampai sekarang menjadi mata pencarian penduduk desa setempat. Sawah itu telah menjadi sumber penghidupan turun-temurun para petani penggarap yang membantu kakek nenek Nirina. Para petani penggarap yang membantu kakek nenek Nirina mendapatkan sawah seluas itu. Apa jadinya para petani penggarap desa itu kalau sumber nafkah mereka tiba-tiba hilang? Intinya orang tua Nirina sangat yakin bahwa almarhum kedua orang tuanya tidak akan rela kalau sawah subur itu dijual dan dialihkan difungsikan menjadi perumahan. Penolakan menjual tanah dari orang tua Nirina ini mengakibatkan kemarahan para keponakan tersebut. Dan akhirnya timbullah perpecahan keluarga. Walaupun tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh keluarga, para keponakan tersebut malahan nekat dengan cara apapun untuk meneruskan rencana penjualan tanah mereka tersebut dengan akibat yang sungguh fatal. Para keponakan tersebut akhirnya telah mendapatkan bayaran uang muka dari penjual tanah mereka. Walaupun baru sebagian pembayarannya, itu pun jumlahnya sudah mencapai miliaran rupiah. Namun sayangnya mereka kurang bijaksana menggunakan uang tersebut dan akhirnya sebagian habis begitu saja. Yang lebih mengerikan, menjual tanah warisan tanpa restu tersebut mengakibatkan berbagai musibah yang tidak masuk akal dan berbagai masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang yang mereka miliki. Contoh musibah yang paling mengerikan adalah salah satu dari keponakan ini kehilangan istri dan anak perempuannya dalam waktu yang berdekatan akibat sakit dan kecelakaan. Sementara keponakan yang lain meninggal dunia tanpa ketahuan dan baru ditemukan orang lain beberapa hari kemudian. Keponakan yang lain yang bangkrut usahanya dan keponakan yang lain juga membangun beberapa rumah sekaligus, tapi gak ada yang selesai pengerjaannya dengan berbagai sebab yang tidak masuk akal. Musibah dan masalah yang aneh sekaligus mengerikan akibat masalah tanah tersebut ini sudah berkali-kali saya jumpai dalam berbagai kasus. Perkembangan penjualan tanah itu pun ternyata kemudian macet dengan berbagai sebab. Rupanya ada oknum pegawai kelurahan setempat yang memasukkan tanda tangan dan sertifikat tanah-tanah tersebut. Sehingga pihak bank tidak bisa meneruskan pinjaman kepada pihak pengembang perumahan. Masalah ini kemudian menjadi masalah kriminal dan perdata yang melibatkan pihak kepolisian dan pengadilan. Sehingga pembangunan perumahan itu pun batal. Walaupun keutuhan tanah keluarga akhirnya selamat dengan sendirinya, tapi masalahnya hubungan keluarga sudah terlanjur tercerai-berai. Bagaimana cara memperbaikinya? Setelah mendengarkan rincian masalah tanah keluarga besar ini, saya baru memahami pesan usulan yang disampaikan oleh almarhum Bruder Harjo. Setelah kami selesai membersihkan makamnya, pesannya berbunyi, pembersihan makam leluhur ini adalah lambang awal pembersihan batin seluruh keluarga besar. Setelah batin anggota keluarga kembali bersih dan para leluhur akan kembali menurunkan berkatnya. Para orang tua akan diturunkan berkat, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan guna kepentingan sosial dan keluarga. Sementara untuk anggota keluarga besar yang masih muda akan diturunkan berkat untuk membantu mengembangkan potensi pribadinya. Pesan ini sebenarnya sudah saya sampaikan kepada ayah Nirina ketika di Jogja. Mungkin setelah direnung-renungkan, rupanya pesan ini merupakan isyarat kuat sekaligus pencerahan
bagi penyelesaian masalah-masalah keluarga yang sedang terjadi. Sehingga pembicaraan kami ini ditutup dengan tekad orang tua Nirina untuk berusaha menyelesaikan masalah tanah ini dan menyatukan kembali keluarga besarnya. Sekitar 6 bulan kemudian, saya diberitahukan oleh Nirina bahwa masalah tanah keluarga tersebut telah selesai. Saya tidak bertanya rinciannya bagaimana, tapi jelas bahwa keluarga besar Nirina telah berkumpul dan bersatu kembali. Berkat Tuhan dan para leluhur pun mulai mengalir lagi. Hal ini ditandai dengan keterbukaannya rezeki, jodoh, ketentraman kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Catatan penyampai pesan arwah kali ini adalah berbicara tentang persoalan tanah yang berakibat musibah. Seringkali saya jumpai. Seringkali tanah hanya dianggap sebagai benda mati biasa. Padahal ia merekam banyak peristiwa yang pernah terjadi di atasnya. Tanah tersebut merasa bersyukur bila ada orang yang menghuni dan memanfaatkannya dengan baik. Dan sebaliknya akan memberontak dengan caranya bila merasa diperlakukan tidak adil dan dijadikan alat untuk tujuan yang kurang baik. Tidak tahunya saya pribadi juga telah kebagian ilmu Bruder Harjo. Hal itu baru saya sadari ketika suatu saat diminta tolong oleh seorang teman untuk membersihkan rumah kakeknya. Saat itulah tiba-tiba saya menggunakan batu sebagai media pembersih. Tapi sekali lagi, masih sulit sekali bagi saya untuk melaksanakan ayat, "Tabahlah hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu." Terima kasih Bruder Harjo. Semoga berkat Anda selalu menyertai keluarga besar. Ikuti terus cerita dan pengalaman real yang akan kami ceritakan di episode selanjutnya. See you!